Harus lihat bentuk. Okay. Tapi idealnya gini, tanda tangan yang baik itu, dan ini boleh dipertimbangkan kalau memang mau meredesain. Tanda tangan yang baik itu dia berupa nama. Berupa nama. Tanda tangan yang bagus. Kebanyakan pemimpin-pemimpin kita itu rata-rata tanda tangannya nama. Pertama adalah every day in every way I'm getting better and better. Oke. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Sekarang saya senang, gembira, bahagia dan selalu ada solusi. Ada 3 kalimat ini. Ini tulisan saya, ngopi, karena ini podcast Ngopi Sumsel. Gimana, Bung? Oke. Kalau dilihat dari bentuk tulisannya, tunjukkan dulu, Bung, tunjukkan ke ini. Okay. Kalau dilihat dari bentuk tulisannya, maka ini termasuk dalam kategori namanya rebah tegak. Oke. Rebah tegak itu memiliki kriteria-kriteria atau ciri-ciri tulisan sebagai berikut. 1, orang-orang seperti ini kalau diajak ngobrol ataupun diskusi ataupun mau dipengaruhi adalah orang-orang yang wajib memenuhi 5 unsur 4W 1H. What, where, when, why-nya harus jelas. Ya, kalau tidak, dia nggak mau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Politik itu bersinggungan dengan banyak hal. Dan hari ini kita akan membicarakan sebuah bidang yang ternyata punya hubungan erat dengan politik. Jadi kita akan sapa langsung pakarnya, yaitu Profesional Grafolog Muhammad Apip, Sarjana Teknologi SCHA. Jelaskan dulu, Bung. CHA atau? CH itu Certified of Handwriting Analysis. Jadi dalam istilah Indonesia apa tuh? Orang yang memiliki akreditasi atau sertifikasi khusus tentang menganalisa tulisan tangan. Tulisan tangan dan tanda tangan. Tulisan tangan dan tanda tangan. Itulah kenapa sahabat Ngopi Sumsel, bahasan kita hari ini adalah tentang tanda tangan, tulisan, pendidikan, dan politik. Memang ada hubungannya ya? Antara kita satu-satu dulu. Beliau juga saat ini sesuai dengan baju yang kami pakai, ini adalah founder dari terapimenulis.id. Ini di Sumsel dan di Indonesia, Bung ya? Iya, bahkan kalau ngomong murid sudah sampai di beberapa benua karena ngajarnya online. Bu, tidak ada kantor khusus nih? Pada saat ini kantor di rumah, tapi karena saya banyak mengajar di online, banyak yang via online, dan sekarang juga sudah mulai banyak offline. Dan saya justru lebih dikenal itu di luar Sumsel, khususnya di luar Palembang. Bulan ini, ya, saya juga baru balik dari Makassar ngajar di sekolahnya Pak Yusuf Kala tentang ilmu terapi menulis ini. Mahal nggak sih sekolah terapi menulis ini? Gampang kok, murah. Iya. Yang penting mau. Bahkan nggak perlu biaya apapun, yang penting mau. Karena ini berhubungan nilai dan harga. Kalau untuk belajarnya, karena sudah diformulasi. Tapi kalau mau mencoba mencari ilmunya seperti saya, itu lumayan banyak ilmu yang harus dipelajari. Karena bukan cuma satu disiplin ilmu. Kalau untuk sampai tahap profesional ya. Kalau mau seperti saya terima jadi, itu tinggal saya kasih, tinggal dipakai. Itu kenapa saya membuat gerakan namanya Gerakan Terapi Menulis untuk Indonesia Lebih Baik. Apa itu tuh? Jadi satu gerakan yang kita lakukan terutama untuk para guru-guru. Jadi dengan guru-guru mempelajari ilmu ini, maka guru-guru menduplikasi kepada siswa. Contoh sekolah di Bandung. Jadi ada satu sekolah di Bandung itu mempelajari ilmu ini. Dan di Bandung itu punya karakter jelek, yaitu mengucapkan kata. Hampir semua pergaulan anak-anaknya seperti itu. Jadi kebiasaan seperti itu. Dan akhirnya dengan terapi menulis dalam waktu 2 bulan kebiasaan itu bisa hilang. Itu di sekolah luar kan, belum lagi yang di Kalimantan dan lain-lain. Bahkan di sekolah orang tua saya sendiri pun di Palembang. Kami punya TKTPA dan gurunya sudah saya ajarin, kemudian sudah duplikasi kepada siswa-siswanya, santri-santrinya. Efek yang didapat, 1, mereka lebih fokus,
lebih mudah menghafal, lebih disiplin, mudah diatur. Oke, nah itu tadi untuk ke masyarakat umum. Sekarang saya mau mengerucut nih. Tadi kita menyinggung tentang tanda tangan, pendidikan, tulisan tangan, dan politik. Satu-satu deh, tanda tangan dan politik. Ini kan lagi dekat-dekat pemilu kada lah ini. Yo, coba analisis dari Bung Habib gimana nih? Jadi tanda tangan itu kan bahasa Inggrisnya signature. Signature itu sign of your nature, tanda alami dari diri Anda. Nah, ternyata tanda tangan itu berpengaruh terhadap performa seseorang. Karena ini menyangkut di alam bawah sadar seseorang. Performanya dalam artian penampilan? Performa alam bawah sadar berarti kemampuan dia. Potensi-potensi yang selama ini mungkin tidak muncul, itu bisa muncul. Bahkan ada beberapa politisi nasional itu meredesain tanda tangannya. Meredesain itu berarti tanda tangan dia mengganti. Yang lama, iya. Jadi dia tanda tangan lama diganti tanda tangan baru. Contoh, Pak Sandiaga Uno. Tanda tangan pada saat dia waktu jadi wakil gubernur DKI dengan waktu menjadi calon presiden kemarin 2019 tapi ya, itu beda jauh. Nanti googling aja tanda tangan Pak Sandiaga. Itu beda jauh. Tanda tangan yang lama bukan berupa nama, tanda tangan yang baru itu berupa nama. Tanda tangan Ibu Megawati itu juga punya 2 tanda tangan. Tanda tangan untuk partai itu M. Taufik. Tanda tangan untuk kepresidenan atau diri beliau pribadi itu Megawati Soekarno Putri. Beda. Bentuknya juga beda. Nah, pertanyaan saya nih yang pertanyaan sederhana ya. Keabsahan. Kita kan seluruh hampir saat ini kan menggunakan tanda tangan. Nah, kalau kita ganti-ganti, surat menyurat kita bagaimana? Nah, makanya kalau mau ganti tanda tangan itu diperbolehkan, satu yang pasti. Jadi kita itu kalau dalam keilmuan saya itu jadi menggunakan tanda tangan redesign dengan tanda tangan KTP itu untuk 2 kondisi yang berbeda. Satu, kalau tanda tangan KTP berarti kondisinya itu yang legal, artinya formal banget, itu pakai yang KTP. Tapi misalnya non legal, tanda tangan absen, segala macam, itu kita membuat tanda tangan baru. Biar apa? Menjadi doa baru. Sebagai harapan baru. Harapan baru. Karena apa? Bisa jadi kalau tanda tangannya bermasalah, dengan tanda tangan baru, bentuknya menjadi baru, doanya menjadi baru, harapannya menjadi baru, energinya juga jadi baru. Seperti itu. Nah, tetapi ada, kalau seperti saya misalnya, yang tidak terkait pekerjaan tertentu, sebenarnya kalau mau ganti tanda tangan langsung tinggal ke Dukcapil kan? Iya, benar. Nah, tetapi kalau untuk pekerjaan tertentu memang nggak bisa, misalnya notaris. Dia harus ke pengadilan untuk mengganti. Kalau memang mau ganti. Itunya kenapa kalau memang repot punya 2 tanda tangan, satu untuk kebutuhan legal, satu untuk kebutuhan non legal. Seperti itu. Nah, bahkan karena saya sudah mengerti ilmunya, tanda tangan anak saya itu dari SD kelas 1 sudah saya siapkan. Sudah disiapkan. Bentuknya, harapannya dari bentuk tanda tangan itu sudah disiapkan. Kenapa? Karena saya ngerti ilmunya. Dan kebanyakan dari kita nggak usah jauh-jauh deh, pengalaman pribadi masing-masing. Pada saat pertama kali lulus SD kan suruh tanda tangan zaman kita dulu ya. Benar. Dan tidak pernah ada yang mengasih tahu kan cara membuat tanda tangan yang baik. Tidak ada kan? Tidak ada sekolahnya, tidak ada kursusnya zaman itu kan. Nah, setelah ngerti saya bantu. Dan saya juga banyak membantu klien-klien saya untuk meredesain tanda tangan. Apa dampaknya nih yang dirasakan? Banyak. Kan change your signature, change your life. Sebenarnya segala sesuatu yang diubah pasti ada parameter yang berubah. Contoh, ubah pola makan, pasti ada yang berubah dalam hidup. Ubah pola pikir, pasti juga berubah. Nah, kita mengambil sudut dari ubah tanda tangan, ubah tulisan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong data semua yang hidup ini kan tersimpan di alam bawah sadar. Contoh nih, makannya apa saja, minumnya. Ada satu merek kan? Satu merek kan? Merek itu pasti sering disebut. Makanya merek itu ada 2 kemungkinan. Satu, dia pelaku minum air minum tersebut. 2, dia sering lihat iklan tersebut. Artinya dia terkondisikan kan? Nah, terkondisikan, semua data itu masuk ke alam bawah sadar. Nah,
pertanyaan menariknya, dari 0 tahun sampai dengan sekarang banyak pengalaman hidup yang masuk ke dalam diri seseorang kan. Nah, pengalaman hidup itu semua tersimpan di alam bawah sadar dan akhirnya tercermin melalui gaya bicara, gaya melihat, gaya berpikir, termasuk gaya menulis. Nah, saya mengambil angle gaya menulis. Oke, sekarang saya ke tanda tangan dulu. Kalau menurut pengamatan Bung Apip ini ya, tanda tangan tokoh-tokoh politik karena saat ini pemilu kada, itu bentuknya seperti apa sih? Harus lihat bentuk. Tapi idealnya gini, tanda tangan yang baik itu, dan ini boleh dipertimbangkan kalau memang mau meredesain. Tanda tangan yang baik itu dia berupa nama. Berupa nama. Tanda tangan yang bagus. Kebanyakan pemimpin-pemimpin kita itu rata-rata tanda tangannya nama. Oke. Soekarno, Ya. Kedua, pada saat dia sudah membuat tanda tangan berupa nama, kedua tidak boleh ada coretan di tengah. Kalau dia berupa nama dan ada coretan di tengah, itu berarti ada problem. Gitu. Nah, ini kepada tokoh-tokoh politik, boleh deh nanti menghubungi Bung Apip untuk meredesain ataupun konsultasi sebenarnya dulu ya. Untuk tingkat lokal pun sudah ada beberapa. Sudah ada ya? Sudah ada. Dan bahkan waktu itu mereka belum jadi anggota, cuman waktu itu mau jadi kandidat kan. Tapi apapun yang dilakukan itu kan membawa dampak. Nah, dengan mereka melakukan redesign itu, dampak yang dilakukan kan ada tetap. Kenapa? Karena untuk sukses itu kan banyak parameter. Benar. Di antaranya bisa redesign tanda tangan, di antaranya dengan baca buku. Ini yang disebut nilai dan harga sebenarnya. Benar. Kan semakin banyak peluang kita memperbesar kesuksesan, ya kita lakukan saja. Karena itu kan membawa dampak yang bagus juga dalam hidup. Oke, tadi tanda tangan nih. Sekarang saya ke tulisan tangan. Tulisan tangan ini kan semakin jarang nih digunakan orang karena kita dengan teknologi yang saat ini. Masih seberapa penting sih tulisan tangan ini? Sangat penting. Bahkan di Finlandia pun yang kiblatnya kita menggunakan teknologi itu mulai tahun ini sudah balik lagi ke tulisan tangan, sudah mulai balik lagi ke buku. Baca jurnalnya ada. Iya ya. Anak-anak di sana diajarkan menulis kembali. Sudah Benar. mulai menulis kembali. Benar. Itu menandakan mereka mengalami fase di mana semua itu begitu pakai teknologi ada missing link di generasi mereka. Karena ini terkadang ada anggapan, karena saya juga pernah jadi guru bahasa Indonesia ya. Kalau tulisan saya jelek sekali, ini ada tulisan yang bagus. Apakah pasti tulisan jelek itu mencerminkan orangnya tidak bagus? Nah, gimana makanya contoh gini. Kalau untuk menganalisa tulisan tangan, nama ilmunya grafologi, yaitu ilmu menganalisa tulisan tangan dan tanda tangan. Misalnya setelah kita analisa karakternya pemalu, ada luka batin dan lain sebagainya. Terus kalau sudah tahu itu, what? Kalau itu terjadi pada diri kita, anak kita, keluarga kita, terus solusinya apa? Kalau nggak ke psikolog, hipnoterapi, atau yang lainnya. Benar. Iya kan? Nah, saya menawarkan satu alternatif solusi, yaitu terapi menulis. Ada baru-baru ini kan di kota kita ada kejadian yang sangat menyedihkan. Oh iya ya, yang peristiwa anak. Artinya peristiwa 4 orang anak ini membunuh dan temannya yang kurang lebih umurnya sama kan. Artinya ada sesuatu yang keliru, entah di rumah, entah di sekolah, entah di agama, entah dimanapun. Tapi saya nggak fokus pada itu, saya fokus pada solusi. Seandainya terapi menulis ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah di Palembang, sekolah-sekolah di Sumsel, maka karakter anak didik kita itu pasti lebih baik. Nah, tadi kan kita bicara juga ada pendidikan untuk menulis ya. Itu sampai sejauh ini udah dilakukan belum itu, Bung? Saya justru banyak kan di sekolah-sekolah luar. Palembang, Sumsel? Belum Hampir ada kerjasama dikatakan belum. Belum ada kerjasama. Kalau untuk perorangan sebenarnya sudah ada beberapa guru, karena saya kan ngajarnya kan lebih ke perorangan. Nah, termasuk
gini, kenapa karakternya bisa jadi lebih bagus? Karena kalimat pada saat mereka nulis itu saya tentukan. Ada 3 kalimat yang harus ditulis. Pertama adalah every day in every way I'm getting better and better. Oke. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Sekarang saya senang, gembira, bahagia dan selalu ada solusi. Ada 3 kalimat ini. Bayangkan kalau dia menulis pagi 10 menit, malam 10 menit selama 30 hari. Maka itu nilai itu akan masuk di kepala mereka kan? Benar. Jadi Setiap hari loh. Ya, bawah sadar dia akan tergali. Itu akhirnya akan jadi dia akan masuk input program itu. Ditambah terapi menulis versi saya beda. Jadi istilah terapi menulis itu, terapi adalah kalau menurut KBBI, terapi adalah upaya pemulihan seseorang dari sakit. Terapi kan, definisi terapi menurut KBBI. Menulis menurut KBBI adalah membuat huruf dan angka dengan pensil atau pena. Sehingga arti terapi menulis adalah upaya pemulihan seseorang dengan mengubah bentuk huruf dan angka. Sehingga memperoleh sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik, sehat keuangan. Sahabat Ngopi Sumsel, rasanya kalau ngobrol kayak ini kalau tanpa praktik bukan meragukan, tidak ada ragu, tapi akan lebih mudah kita menginterpretasikannya. Bung, saya punya spidol dan kertas. Izin tanda tangan atau tulisan nih enaknya nih? Tulisan aja dulu. Tulisan. Biar lebih gampang dicerna. Oke. Saya akan menuliskan sebuah kata, nanti bisa dianalisis oleh Bung Habib. Oke. Ini tulisan saya, ngopi, karena ini podcast Ngopi Sumsel. Gimana, Bung? Oke. Kalau dilihat dari bentuk tulisannya, tunjukkan dulu, Bung, tunjukkan ke ini. Kalau dilihat dari bentuk tulisannya, maka ini termasuk dalam kategori namanya rebah tegak. Rebah tegak itu memiliki kriteria-kriteria atau ciri-ciri tulisan sebagai berikut. 1, orang-orang seperti ini kalau diajak ngobrol ataupun diskusi ataupun mau dipengaruhi adalah orang-orang yang wajib memenuhi 5 unsur 4W 1H. What, where, when, why-nya harus jelas. Kalau tidak, dia nggak mau. Bahkan misalnya mau di closing, mau diajak sesuatu, karena bagi dia nggak masuk akal. Seperti itu. 2, tanda titik pada huruf I-nya jelas. Itu ciri-ciri orang-orang yang detail, orang yang pengingat. Kalau orang yang menulis huruf I-nya tidak ada tanda titik, itu artinya orangnya pelupa. Jadi semua bentuk tulisan itu ada artinya dan ada maknanya. Dan misalnya nih pada huruf A itu ciri dari komunikasi dan termasuk tanda bohong. Kalau seandainya di tulisan itu ada tanda bohong dan tulisan itu adalah anak kita misalnya, keluarga kita, murid kita, terus solusinya apa? Gimana tuh? Kalau yang ada selama ini kan solusinya lepas begitu aja. Nah, saya menawarkan solusi dengan mengubah bentuk hurufnya. Coba gimana sih? Yang ada tanda bohongnya kayaknya kita perlu tahu deh ini. Ini contoh. Contoh nih. Ini jadi pembelajaran singkat tapi tepat ini. Ini contoh nih. Ini ada 6 huruf A. Huruf A yang pertama itu semua tertutup di bagian atas. Itu artinya orangnya menahan pembicaraan, tidak dengan gampang untuk mengalir kalau diskusi, cenderung pengen dipancing. Kalau huruf A-nya terbuka di bagian atas, ini adalah orang-orang termasuk kategori talkative. Nggak usah dipancing, dia dengan senang hati memberikan informasi. Dan kalau dalam pekerjaan bagus ditempatkan sebagai marketing. Nah, yang ketiga yang bahaya, yaitu terbuka di bagian bawah. Itu ciri-ciri orang yang berkarakter pembohong. Nah, kalau nomor 4, loopnya ada di sebelah kiri, itu berarti membohongi diri sendiri. Nomor 5 di sebelah kanan berarti membohongi orang lain. Nomor 6 kanan kiri berarti membohongi diri sendiri dan orang lain. Dan akhirnya membentuk karakter manipulatif. Jadi nomor 3 dan nomor 6 itu karakter yang jelek yang tidak boleh ditiru dan harus segera dibenahi. Dan Bung yakin dengan kita mengubah tulisan itu
Jadi bisa dalam membuat karakter menjadi lebih baik. Jadi dalam ilmu grafologi, karena saya sertifikasi di situ, itu berlaku hukum universal. Tulisan tangan berubah, maka karakter berubah. Karakter berubah, maka tulisan tangan berubah. Ingat-ingat tulisan kita SD, SMP, SMA, beda-beda kan? Beda-beda. Karena karakternya bertumbuh, berubah. Contoh, pada saat lagi kesel, lagi seneng nulis, pasti beda. Iya deh. Iya ya. Nah itu beda, itu artinya ada emosi yang berbeda. Nah itu yang saya bilang tadi, database-nya adalah dari alam bawah sadar. Semua diambil dari data sini. Kalau memang dia karakter pembohong, bagi orang yang ngerti mikro ekspresi, dia tahu orang ini pembohong. Saya melihatnya dari tulisan. Data yang diambil sama, sumbernya sama dari database alam bawah sadar. Nah yang saya concern adalah, bayangkan kalau anak didik kita. Siap. Wah ini menarik sekali nih. Tapi saya mau ke politik deh ini. Udah tadi Boleh. udah tanda tangan, udah ketulisan tangan, pendidikan juga udah. Yang Bung pernah nggak Bung melihat macam-macam tanda tangan tokoh politik? Terus menganalisis orang ini kayak Banyak. gini. Banyak. Bahkan misalnya ada kejadian-kejadian tertentu. Ya sesama grafolo tuh mulai di antara grup kami itu saling berdiskusi. Dan dan kalau untuk di Sumsel ini, izin nih beberapa tokoh politik yang sudah dengan Bung, ada banyak yang sudah konsultasi. Kalau redesign ada beberapa lah. Ada ya. Ada beberapa. Saya nggak sebut nama tapi. Nggak usah lah Ya. Nanti pasti akan mempengaruhi banyak hal ya. Tapi di satu sisi gini, ketika mereka mau meredesain tanda tangan, apa sih kegelisahan di mereka itu biasanya? Tergantung, setiap tanda tangannya beda-beda. Kalau memang ada hambatan, biasanya tanda tangannya itu pertama banyak coretan-coretan dalam bentuk silang dan tanda tangan coret di tengah. Itu kalau kita ngomong kemampuan, mereka punya kemampuan dari 100, itu yang keluar hanya 60-70. Karena apa? Karena ada hambatan. Hambatan itu berupa luka batin. Kekecewaan di masa lampau, dan itu tercermin dari tanda tangan. Dan tercermin dari tulisan. Wih, sampai bisa sejauh itu ya. Contoh, balik lagi ke pendidikan. Contoh baru-baru ini ada juga siswi SD di Cikarang yang bunuh diri. Dan itu ada surat wasiatnya. Seandainya guru punya kemampuan ilmu grafologi, bisa melihat ataupun menganalisa anak ini ada masalah, maka itu kejadian itu bisa ditanggulangi. Dan bahkan kalau dia punya ilmu terapi menulis, maka si guru bisa menterapi anak itu. Kemungkinan untuk bunuh dirinya kecil sekali. Kenapa? Karena dia sudah beres. Yang jadi problem dia bunuh diri kan karena dia nggak ngerasa ada way out. Oh iya, benar. Nah, kalau dikasih way out artinya kan kasih solusi. Makanya diterapi itu salah satu bentuk solusi. Dan ingat, dalam ilmu terapi menulis, bahasa itu penting. Bahasa itu adalah alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran. Contoh Mas Surono, sama nggak antara kata tukar pikiran dengan diskusi? Beda Beda kan? Beda. Bedanya di mana? Ya kalau diskusi itu, kalau tukar pikiran ya kita saling memberikan masukan, atau dalam artian ada pemikiran yang saling diberikan. Nah. Bukan hanya itu. Apa gitu? Tukar mobil, berarti kan menukar mobil. Iya. Tukar rumah, berarti kan menukar rumah. Iya. Tukar pikiran berarti isi kepala kita, energi kita bertukar. Benar. Makanya kalau saya diminta tukar pikiran, saya nggak pernah mau. Enak kalau yang diajak tukeran surplus, kalau minus. Iya benar ya. Tukar pikiran, benar. Beda loh dengan diskusi. Nah kalau diskusi kan ya oke. Iya kan, beda jauh. Beda. Bahasa itu adalah alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran. Contoh, berlari bahasa Inggrisnya apa? Run. Berjalan? Walking. Saya berlari. Hah? Saya berlari. I'm run. Saya berjalan? I'm walking. Oh. Saya menjalankan usaha saya? Beda lagi. Iya. Benar. Bahasa itu itu adalah alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran. Oke. Benar. Sama, kadang-kadang perbuatan yang sama bisa beda makna. Contoh, menjulurkan lidah di Indonesia itu umumnya kan mengejek. Ya, benar. Di Tibet menjulurkan lidah itu artinya mendoakan.
Oh, Kata jemput di Indonesia itu identik dengan angkut. Bahasa Inggrisnya pick up. Di Malaysia ejaan yang sama, bentuk huruf yang sama, itu artinya undangan, invitation. Iya. Nah sama dalam terapi menulis pun, saat mereka menulis bahasanya juga diperhatikan. Contoh, pernah nggak berdoa, ya Allah berikanlah saya kesabaran yang banyak? Pernah. Oh. Pernah nggak? Jarang sih. Jarang. Hampir jarang. Jarang. Oke, kalau jarang bagus. Kalau bagi yang sering, coba ingat-ingat dalam hidupnya itu banyak cobaan nggak? Oke. Karena dia minta sabar kan? Karena sabar dalam kamus KBBI itu ada 2 arti. 1, tahan terhadap ujian. 2, tenang dalam menghadapi situasi. Nah sekarang arti yang mana yang mau dipakai? Kesadaran mana yang mau dipakai? Masuk benar-benar masuk di akal ini. Iya. Contoh lagi. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang bersenang-senang kemudian. Itu kan peribahasa yang kita diajarkan dari kecil kan? Iya benar. Itu akan mempengaruhi diri kita sebenarnya. Selagi tidak ada program lain, maka itu akan menjadi program dalam diri kita. Oke. Jadi kalau kita mengiyakan, kita harus sakit dulu baru sukses. Nah, harus diganti programnya. Jadi apa tuh bagusnya? Sekarang senang, ke depan senang, kapanpun senang. Oke. Nah ini sahabat Ngopi Subsal, kayaknya saya tidak cukup untuk podcast 1 kali dengan Bung Apip. Nanti kita undang lagi Bung Apip, tapi bukan podcast. Bisa tidak memberikan pelatihan langsung, direkam? Boleh. Dan langsung, ini kan kami bisa live YouTube bisa, nih. Bisa. Ya? Kita live YouTube, Bung Apip, kita share. Silakan nanti untuk sahabat Ngopi Sumsel yang ingin berdiskusi dengan Bung Apip, bisa DM ke nomor yang ada. Bisa juga langsung ke atau kalau IG-nya. memang pengen mau belajar, sebenarnya di channel YouTube saya itu sudah ada semua. Alfabet dari A sampai Z. Kalau memang pengen apa nama YouTube-nya? Afif Terapi Menulis. Afif Terapi Menulis. IG-nya sama Afif Terapi Menulis. Kenapa saya concern di terapi menulis? Karena dengan melakukan terapi menulis ini akan membawa dampak dalam hidup. Benar. Banyak sekali orang-orang itu yang kadang-kadang kelihatannya sangat kokoh di luar, tapi dalamnya sangat rapuh. Dengan menulis itu membuat emosi-emosi negatifnya keluar. Sehingga dia bisa sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik, dan sehat keuangan. Alhamdulillah. Baik nih, tapi Bung Apip sebelum saya tutup ini, saya ingin Bung Apip memberikan bagaimana sih orang tua, guru untuk memperhatikan anak dari sisi tulisan. Silakan Bung Apip. Pertama, zaman dahulu menulis buku halus kasar itu, terutama di zaman saya, itu ada. Sekarang hampir-hampir nggak ada. Dan itu pengaruhnya besar sekali ternyata. Dengan kita membiasakan diri menulis buku halus kasar, maka bentuk karakter si anak itu menjadi jauh lebih bagus. Itu pertama. Kedua, biasakanlah mulai anak-anak diminta mengucapkan dan menulis 3 kalimat ini. 1, every day in every way I'm getting better and better. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Sekarang saya senang, gembira, bahagia, dan selalu ada solusi. Kalau memang pengen tahu tentang keilmuan saya, silakan nonton video YouTube-nya. Di sana juga ada nomor WA saya. Kalau mau wapri, silakan wapri juga nggak apa-apa. Saya juga dengan senang hati berbagi. Bahkan saya itu lebih dikenal di luar Palembang. Siap. Nah saya itu tahun ini pengen berbagi lebih banyak untuk kota saya tercinta. Amin ya Allah. Seperti itu. Siap. Dan semoga ini didengar oleh banyak pihak. Karena kita butuh orang-orang seperti Bung Apip. Karena dengan keilmuan yang dimilikinya, insya Allah berdampak banyak dan positif bagi masyarakat di kota Palembang maupun di Sumatera Selatan. Pastinya kita tunggu yuk. Bagaimana nanti Bung Apip kesini lagi untuk apa dan istilahnya apa kalau ngajar seperti itu? Kalau mengajar tuh, apa istilahnya? Ngajar aja, ngajar ilmu terapi menulis. Ya dengan apa? Dengan yang penonton hanya perlu papan tulis aja. Oke. Karena kan yang mau diubah bentuk huruf dan angka. Oke, jadi siap. pada saat mereka misalnya gini. Contoh nih, ini kan berhubungan dengan dunia politik. Politik kan berhubungan dengan uang kan? Ya. Dalam ilmu grafologi ada yang namanya huruf kantong uang. Asik. Kemudian kalau pengen melihat cash flow seseorang, perhatikan huruf B-nya.
huruf B-nya kalau terbuka di bagian bawah itu cenderung boros dan biasanya ada cash flow bermasalah. Nah kalau kita sudah tahu cash flow-nya bermasalah, mau nggak kerjasama? Oke, waduh ini habis dari podcast ini saya mau melihat lagi tulisan saya seperti apa. Pastinya tunggu, nanti kita akan jadwalkan dan siap-siap untuk menyiapkan kertas, pena, kita sama-sama belajar bersama dengan Bung Habib. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung.